kuis. Tetapi pada sekitar September itu ada fitur baru. Ada fitur baru yang disebut dengan fitur lesson atau pelajaran. Fitur ini menggabungkan kuis dengan slide. Jadi di dalamnya digabungkan. Jadi sebenarnya kalau di fitur pelajaran itu akan digabungkan antara slide-slide dengan kuis. Jadi layaknya slide yang ada di PowerPoint ataupun di Google Slide. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian pengantar tentang kuisis ini di bulan 10 lalu, bulan 10 bulan Oktober 2020, pengguna kuisis di dunia itu mencapai 60 juta, ya, 60 juta. Sekarang sudah bulan 12, saya kira akan lebih jauh lagi meningkat. Kalau di Indonesia penggunanya itu sudah sekitar 9 juta di bulan Oktober lalu. Kemudian ini fitur terbarunya yang di awal September 2020 dirilis oleh Quisys, itu fitur presentasi interaktif menggunakan fitur lesson tadi yang saya sebutkan. Kemudian fitur ini dapat diakses menggunakan akun gratis. Ya, Bapak dan Ibu, fitur-fitur menarik yang disiapkan oleh Quisys itu yang pertama, siswa akan mengikuti pembelajaran, akan mengikuti kuis sesuai dengan kecepatan masing-masing, ya, sesuai dengan kecepatan masing-masing siswa. Kemudian BYOD, Bring Your Own Device, artinya siswa kita atau peserta didik kita itu bisa mengikutinya dengan menggunakan perangkat yang mereka miliki, baik PC, handphone, atau tablet, ya. Kemudian yang ketiga, ini ada jutaan kuis publik yang telah dibuat oleh guru-guru di seluruh dunia. Jadi memungkinkan Bapak dan Ibu, kita sebagai penggunanya itu dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian yang keempat, editor kuisnya. Dengan editor kuisnya ini sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan kita. Ibaratnya mengetik soal itu layaknya seperti di pengolah kata, ya, untuk editor kuisnya. Ya, makanya di tagline-nya dia katakan Quisys tidak ingin membuat Anda repot membuat kuis. Kenapa? Karena ada satu fitur yang memungkinkan Bapak dan Ibu dalam waktu beberapa detik saja sudah bisa memilih atau sudah bisa menentukan soal apa yang akan diberikan ke siswa. Kemudian yang keenam, laporan. Ini yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa, laporan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mengakses, ya, Quisys menggunakan PC atau laptop, maka di browser Bapak dan Ibu itu bisa mengetikkan quisys.com. Ya, Quisys. Biasanya ini terbalik saya menuliskan QUIZZ biasa tulis, baru ternyata ada 2 Z di belakang, ya. Quisys.com. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti akan ada 2 pilihan untuk kerja atau untuk pekerja atau untuk teacher atau guru, gitu. Kalau misalnya mengikuti ujian tertentu atau ulangan tertentu, itu tinggal masukkan kode. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu belum memiliki akun atau belum pernah sign in di Quisys, maka Bapak dan Ibu sign up dulu. Ya, tinggal sign up dulu, klik sign up, nanti akan ada 2 pilihan. Selamat datang di Quisys. Apakah mendaftar melalui akun Google Bapak Ibu atau mendaftar dengan email tertentu. Nanti akan dituntun di situ cara mendaftarnya. Kalau menggunakan
akun Google, maka Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke sebuah kotak dialog di mana akan diminta memasukkan alamat emailnya. Ya, alamat emailnya dari akun Google Bapak dan Ibu. Nah, nanti tinggal dilanjutkan saja. Uh, Kemungkinan akan diminta passwordnya. Ya, itu Bapak dan Ibu. Itu untuk bergabung atau masuk ke quizzes.com. Lalu bagaimana kalau menggunakan handphone? Kalau menggunakan handphone, itu bisa saja Bapak dan Ibu siswa diminta untuk menginstal aplikasi Quizzes dari Play Store atau siswa dapat mengakses sama persis dengan tadi menggunakan browser di Chrome atau di Edge atau di Safari, itu silakan diketikkan quizzes.com. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, ya, setelah Bapak dan Ibu selesai mendaftar atau telah memiliki akun, maka yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa itu adanya di menu hasil, ya, adanya di menu hasil, gitu. Di menu hasil ini, kalau kita klik, maka itu akan menampilkan kuis ataupun ulangan ataupun latihan yang telah Bapak dan Ibu lakukan, ya, seperti itu. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengklik salah satu, ya, mengklik salah satu dari kuis yang telah diberikan kepada siswa, maka akan ditampilkan hal seperti ini, ya. Inilah tampilan hasil belajar siswa. Kalau di sini saya contohkan karena kebetulan di bulan November kemarin di hari-hari besar nasional, Sumpah Pemuda, kemudian Hari Pahlawan dan Hari Guru, di sekolah kami itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh Bapak dan Ibu guru dan bekerja sama dengan orang tua dan OSIS. Itu kita melakukan salah satu lomba ranking 1 menggunakan quizzes, ya Bapak dan Ibu. Itu dari 3 tingkatan kelas 7, 8, dan 9 itu kita lakukan secara paralel dengan menggunakan quizzes, gitu. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa lomba babak final ranking 1 kelas 8 yang dilaksanakan di tanggal 16 November 2020, ini 12.55, ya, 12.55 hampir jam 1, itu ketepatannya, akurasinya 64%. Pertanyaannya ada 25 dan peserta ada 10. Ini sudah babak final Bapak dan Ibu. Jadi ada 10 orang yang masuk ke babak final. Di bawahnya itu akan ada lihat quiz, kemudian ada kartu plus, kemudian ada dashboard langsung. Selanjutnya di bawahnya lagi ada menu peserta, tampilannya ini peserta, kemudian tampilan pertanyaan. Kalau ini diklik, maka seluruh pertanyaan akan ditampilkan, kemudian keseluruhannya menampilkan peserta dan pertanyaan dengan skornya. Kalau topik, misalnya Bapak dan Ibu membuat soal dengan menggunakan topik-topik tertentu, maka akan dikelompokkan berdasarkan topiknya. Di sebelah kanan, hati-hati Bapak dan Ibu dengan ikon ini, karena kalau ini diklik berarti backup data kita itu akan terhapus. Bisa juga dicetak hasilnya Bapak dan Ibu, bisa dicetak langsung hasil dari tes atau ulangan ataupun latihan yang kita berikan kepada siswa. Kemudian di ujung sebelah kanan itu ada unduh. Ini bisa diunduh dan unduhnya itu filenya nanti akan masuk ke berextension XLS. Jadi dia filenya file Excel. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, nanti tampilannya ini bisa diurutkan dengan sortir tertentu, ya. Bisa berdasarkan nilai tertinggi, bisa berdasarkan nama, ya. Kemudian di sebelah kanannya, apabila anak-anak kita itu kita sudah sinkronkan dengan Google Classroom kita
dan di Google Classroom-nya itu ada dia tampilkan atau dia bubuhkan emailnya, email orang tua, maka Bapak dan Ibu setiap kali ulangan itu Bapak dan Ibu bisa langsung email ke orang tua siswa. Ya, oke, seperti itu. Nah, itu sebenarnya eh, evaluasi hasil belajar yang bisa kita lihat yang diberikan oleh kuisis. Nah, saya ingin kita praktekkan ya. Saya masuk ke kuisis ya. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sudah pindah ke browser, Bu Rosmiati? Ini sudah di browser ya? Ya, Pak. Halo, cek. Oke. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masuk menggunakan visi seperti saya saat ini, maka ini menutupi. Oke. Ini yang kalau kita menggunakan browser, kebetulan saat ini saya menggunakan apa ini ya? Saya menggunakan Chrome. Ya. Bapak dan Ibu, Quizzes itu menyediakan 2 akun, ya. Ada akun free dan ada akun super. Yang saya contohkan, yang saya pakai saat ini adalah akun super, Bapak dan Ibu. Jadi yang saya pakai itu adalah akun sorry, sekali. Tidak terbaca. 100. Oke, yang saya pakai itu adalah akun super. Nanti bedanya dengan akun free dengan akun super. Di akun super itu bisa mengakomodir audio dan video. Kemudian bisa memberikan komentar per soal-soal yang kita berikan kepada siswa. Nah, mari kita mengenali dulu tampilan dari quizzes di awal ya, Bapak dan Ibu. Ya, di paling atas, di jajaran menu paling atas itu akan tampil logo quizzes, kemudian ada tombol untuk mencari, kemudian di perpustakaan kita, kemudian ada menu pelajaran, nah atau lesson. Menu pelajaran ini adalah fitur terbaru Bapak dan Ibu. Kemudian ini kode. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang mengirimkan quiz atau latihan tertentu kepada siswa, maka tinggal masukkan ke sini. Ya. Nah, di sebelah kiri itu akan ada informasi berkaitan dengan akun kita. Jadi mulai dari akun, ikon akun kita, kemudian plan-nya free atau super, kemudian di sini tombol buat. Di sini ada tombol buat, ini ada 2 jenis, quiz atau pelajaran. Kalau quiz itu murni untuk membuat soal, ya, untuk membuat soal. Kalau pelajaran ini adalah fitur terbarunya Quizzes yang menggabungkan bagaimana membuat soal dan sekaligus membuat slide atau atau PPT, ya, gitu. Kemudian ini biasa find, tombol untuk mencari perpustakaanku, ya. Menu berikutnya perpustakaanku itu berisi kumpulan, ya, kumpulan soal atau pelajaran yang telah Bapak dan Ibu buat, ya. Ini akan berisi apa saja lah kita buat di quizzes. Berikutnya di bawahnya menu perpustakaan, kalau menggunakan bahasa Inggris tentunya ini My Library ya, My Library. Kemudian di sini hasil atau result, ya, Bapak dan Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi ya, saya sampaikan tadi di sini.
Nah, di sini akan tampil, katakanlah ini 8 hari yang lalu, jumlah peserta yang ikut remedial transformasi ini ada 12 orang, rata-ratanya 65, saya berikan kepada 2 kelas. Nah, kalau menggunakan akun super Bapak dan Ibu, maka itu bisa di-reopen, bisa dibuka kembali. Tapi kalau menggunakan akun free, maka ini tidak bisa di-reopen. Nanti kalau mau memberikan remedial lagi ya, buat lagi. Ya, di-posting ulang lagi. Tapi kalau ini bisa di-reopen, dibuka lagi. Itu di menu hasil, itu juga bisa disaring ya. Bisa disaring di sini berdasarkan kelasnya. Kebetulan di tahun pelajaran ini saya mengajar 5 kelas, 3 kelas 8 dan 2 kelas 9. Ya, itu bisa disaring dan bisa dilihat dari tanggal berapa ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya ada kelas. Ya. Kelas ini terbagi atas 2 Bapak dan Ibu. Kita bisa membuat kelas di Quizzes itu sendiri, ya. Kita bisa membuat kelas di Quizzes itu sendiri, atau kita bisa sinkronkan, atau kita bisa nyambungkan Google Classroom kita dengan Quizzes. Jadi setiap kali saya mau membuat ulangan kepada siswa-siswa saya, maka cukup saya klik kelasnya, kelas 8A, 8B, 8C, 9E, 9F, ya tinggal diberikan, tinggal klik begitu. Nah, nanti link itu akan langsung terkirim ke Google Classroom siswa kita, ya. Jadi di kelas itu ada 2 Bapak dan Ibu, ya, ada 2 kelas khusus di quiz itu sendiri, atau ada kelas yang mana ini nyambung langsung ke Google Classroom yang Bapak dan Ibu miliki. Ya, seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan pengaturan. Di bawahnya kelas itu ada pengaturan settingnya. Ya, pengaturannya ini emailnya. Ya, karena kebetulan saya menggunakan email sekolah, maka ini pakai ypssch.id. Nama penggunanya, kemudian ini bahasa Indonesia ke bangsa, ya bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan biasanya karena saya biasa login itu hanya menggunakan akun Google saja menggunakan ini, maka passwordnya itu tidak ini, ya. Hati-hati dengan hapus akun. Kemudian untuk fungsi entertain ke siswa itu ada meme, ya, ada meme. Ini Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri sih sebenarnya ya, buat setelan meme baru ya. Gitu. Kemudian ada koleksi. Nah, koleksi ini sama halnya dengan pengaturan folder-folder di Windows Explorer ya, atau pengaturan folder-folder di OneDrive atau di Drive ya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini saya buat bangun ruang sisi lengkung. Ini ada satu kuis, kemudian bilang berpangkat ada satu kuis, ini kesebangunan satu kuis, latihan ini pribadi ya, lingkaran, kemudian PAT ya. Ini sama dengan penyimpanan berkas kita Bapak dan Ibu di seperti yang Bapak dan Ibu kenal di Drive dan OneDrive. Kemudian profil, ini profil Bapak dan Ibu bisa diganti di sini ya. Bisa diedit profil. Oke, seperti itu. Ini keluar. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya ingin menunjukkan bagaimana sih kemudian kita memanfaatkan hasil belajar atau hasil tes siswa itu untuk kita membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah tindakan, apakah kita melakukan remedial atau kita melakukan pengayaan dengan cara bagaimana?
atau dengan mengambil soal-soal yang bagaimana, ya, supaya memudahkan, saya coba ambil soal atau hasil belajar siswa saya yang mana ya. Tapi ya, oke, kita kemana? Ke ini babak final. Ada pas PTS, coba. Saya cari PTS, ya. Coba yang ini ya, yang PTS Bapak dan Ibu. Yang agak tinggi sedikit rata-ratanya lah. Ya, yang ini ya. PTS semester ganjil. Ya, ini dilakukan 3 bulan lalu Bapak dan Ibu. Ya, jadi di menu hasil kita klik PTS, ya. Klik PTS, setelah itu. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat kuisnya dulu ya. Kita bisa melihat kuisnya atau coba lihat Bapak dan Ibu. PTS ini semester ganjil itu dilaksanakan 18 September. Itu saya buka jam 7.57 ya. Jam 7.57 biasanya sampai jam 9.30. Saya beri judul PTS Matematika Semester Ganjil tahun 2020-2021. Nah, di sini kita lihat ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas, Matematika 9E dan Matematika 9F. Rata-ratanya adalah 76. Ya, rata-ratanya adalah 76. Siswa yang ikut ada 63 dari 63 siswa. Ya, di sini ada informasi ditugaskan kepada 63 student siswa. Selesai 63 juga. Yang belum selesai, ya berarti semua siswa pada saat 18 September itu siswa ikut semua. Oke? Kalau kita ini asumsikan sebagai ulangan harian, maka kita akan lihat bahwa berdasarkan peserta, maka siswa pertama ini ketepatannya 100. Nah, yang dilihat Bapak dan Ibu ya, ketepatannya, jangan nilai. Karena kalau kita melihat nilai itu kita akan pusing. Contoh siswa pertama ini atas nama Najla Z kelas 9F ini nilainya 34.740. Itu hitungnya bagaimana? Itu dihitung berdasarkan ketepatan dan kecepatan, ya, ketepatan dan kecepatan. Jadi kalau kita lihat 2 siswa ini dari 2 kelas yang berbeda, kalau yang ini di bawah ini kelas 9E itu masing-masing dapat 100. Masing-masing dapat 100, tetapi kenapa dia ada di peringkat kedua? Nah, kemungkinan besar waktu yang digunakan oleh siswa saya yang kedua ini, ya, siswa saya yang kedua ini menggunakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa atas nama Najlah, ya. Dia menggunakan waktu yang lebih sedikit untuk menjawab PTS ini, gitu. Ya, ini akan ada. Jadi Bapak dan Ibu di sebelah kanannya itu akan ada. Apakah mau di-email ke orang tua? Ya, misalnya nih, saya mau email ke orang tua. Klik, maka ini nama orang tuanya tambahkan. Kemudian, ya. Kemudian di sini berikan komentar. Hider, nanti kan ini bisa dimodifikasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa Najla kelas 9F. Berikut ini adalah hasil PTS Matematika Ananda Najla. Untuk melihat progresnya, silahkan klik link berikut. Salam dari Pak Rahman. Gitu. Kalau misalnya mau di apa namanya dikirim ke orang tua hasilnya ya melalui email. Tapi syaratnya memang harus ada email yang sudah didaftarkan oleh anak-anak kita. Kalau tidak ya tidak bisa. Ini bisa satu-satu, bisa sekaligus email semua orang tua. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kalau berdasarkan peserta, ini kan tunjukkan yang terbaik. Upaya terbaik. Apa maksudnya upaya terbaik? Kalau Bapak dan Ibu lihat ya ke bawah ini kebetulan karena PT ini
Lihat Bapak dan Ibu, mulai dari siswa pertama sampai siswa ini. Nah, ini terlihat 2 percobaan. Itu berarti siswa ini melakukan atau mengakses PTS ini 2 kali, ya, mengakses 2 kali. Gitu. Kemungkinan pertama disebabkan karena jaringan bermasalah sehingga siswa tersebut ini masuk kembali, ya. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau yang tadi karena kebetulan tadi pagi saya memberikan PAS, penilaian akhir semester ganjil ini menggunakan aplikasi lain, itu tercatat siswa saya mengirimkan hasilnya 69 kali Bapak dan Ibu. Ya, tercatat 69 kali mengirimkan formnya. Itu. Iya, ini upaya ya. Jadi akan terlihat berapa kali siswa itu melakukan upaya. Nah, ini kita mau melihat siswa itu yang terbaik, ya, nilai terbaiknya. Jadi dari beberapa kali percobaan, nilai terbaiknya yang kita tunjukkan. Nah, kalau kita mau tunjukkan nilai yang pertama, ya, kita cek dulu ya. Nilai yang pertama yang melakukan percobaan yang 2 kali itu atau ulangan 2 kali itu namanya siapa? Farley ya. Farley, kemudian kita lihat yang pertama. Ini tetap Najla, kemudian Farley. Jadi semua yang tampil adalah upaya pertama. Nah, ini upaya pertama. Nah, yang tampil di sini Farley itu melakukan 2 kali percobaan. Nah, gitu. Nah, berikutnya kalau kita tunjukkan yang terakhir, ya, yang terakhir. Klik. Mana tadi Farley? Ah, ini. Ya, sudah muncul tadi ini. Gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian, ini berdasarkan peserta. Nah, kemudian disaring berdasarkan kelas juga boleh, Bapak dan Ibu. Ini kan tadi ini campur nih. Campur nih, kelas 9F, 9E. Ini boleh kita pisah. Kelas 9E saja misalnya. Maka yang tampil itu adalah seluruh siswa kelas 9E. Ini isinya 31 ya. 31 siswa. Gitu. Ya, 31 siswa. Nah, kalau mau ditampilkan yang 9F, ini yang muncul adalah Najlah. Ya, gitu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian urutkan nilai. Berdasarkan apanya? Ketepatannya atau nama depannya atau nama belakangnya. Biasanya kita kalau mengurutkan ya sesuai dengan nama depannya ya. Kalau di kita sesuai dengan daftar hadir siswa. Supaya memudahkan kita mengcopy paste ke form penilaian kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu berdasarkan peserta. Nah, sekarang ke pertanyaan. Pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, di pertanyaan ini kita bisa melihat Bapak dan Ibu. Nomor 1, ada pertanyaan, arti dari 2/3 adalah, ini 95% dari 63 siswa yang menjawab benar. Ya. Kemudian tidak ada percobaan, ini berarti dia lewatkan, ada 2%. Ya. Kemudian Oke, jadi 95%. 3% itu terkecoh dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kalau kita cermati soal yang pertama saja ini, definisi dari bilangan berpangkat. Definisi dari bilangan berpangkat itu ada 3% dari 63 siswa yang masih salah. Ya, dia tidak tahu apa artinya 2/3. Ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa
soal ini ternyata yang soal dasar dari bilangan berpangkat itu ternyata siswa saya itu masih ada 3%, ya, masih ada 3% siswa yang salah konsep gitu. Lanjut lagi yang kedua, 5 pangkat 4 itu masih ada 2%. 5 pangkat 4 dia kalikan 5 kali 4 ya 20. Ya, 5 kali 4 20. Masih ada yang jawab ini 20. 97% itu sudah paham bahwa 5 pangkat 4 itu artinya 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kalau kita mau membuat tindakan berarti kita dapat melakukan melakukan tindakan. Ya, ini kan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kita pindah ke peserta. eh, ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita lihat berdasarkan pertanyaan ya, berdasarkan pertanyaan kita bisa melihat bahwa sebaran jawaban siswa itu kita bisa lihat satu-satu ya. Kita bisa lihat satu-satu bahwa di soal-soal tertentu itu, soal-soal tertentu anak-anak kita itu masih banyak yang salah pilih. Salah pilihnya itu kemungkinan kan banyak ya, kemungkinan banyak. Seperti ini, K pangkat minus 7 pangkat 4 itu siswa saya itu masih ada 25%. 25% banyak. 25% yang menjawab salah pada soal ini. Nah, itu kemudian kita bisa mengambil tindakan yang 25% ini kita ajarkan ulang atau kita khusus mendrill atau kita khusus memberikan pembelajaran remedial kepada ke-25 siswa ini. Ya, seperti itu. Ini ya. Jadi ini kita bisa lihat satu persatu berdasarkan soal-soal ini, siswa kita itu lemahnya di mana, ya, lemahnya di mana. Sehingga nanti kalau kita melakukan pembelajaran remedial, maka kita akan bisa secara lebih terarah memberikan pembelajaran remedial, ya, memberikan pembelajaran remedial, gitu. Oke, ini kalau kita lihat ini siswa masih ada 10, 20, 31% ya yang menjawab salah dari soal ini. Dengan demikian, ini kita bisa bahas kembali ini ya, bahas kembali. Ini soal nomor 12 ini termasuk soal yang masih sulit di siswa. Gitu. Kemudian ini ya, kurang lebih demikian Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di soal nomor 22 ini, siswa itu yang menjawab benar hanya 57%. Ya, 57%. Berarti ada 30, ini ada 36%, 30, 42 ya. Ada 42% yang salah. Nah, berarti soal ini masih sulit di siswa. Ini yang perlu kita berikan pembelajaran kembali. Ya, kita berikan pembelajaran kembali atau memberikan pemahaman kembali tentang perkalian bilangan berpangkat. Atau bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi, siswa saya masih kesulitan di sini. Masih ada 52%. Ya, 40, ya 42%. Masih ada 42% yang kesulitan di soal seperti ini. Gitu. Ini oke. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan pertanyaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat keseluruhan, ya, kita lihat keseluruhan. Nah, di sini akan terlihat Bapak dan Ibu siapa siswa di nomor 1 yang salah, ya, gini. Nah, ini ada siswa yang salah di nomor 1. Nah,
ada 2 orang yang salah tuh. Ada 2 orang yang salah. Akan terlihat siswa atas nama Maisa Mahdia itu menjawabnya 2 tambah 2 tambah 2. Itu dia ambil 11 detik. Ya, 11 detik. Ya, jadi akan terlihat, oh siswa saya ini milihnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2. Gitu. Kemudian Gerard ini, dia ambil lebih cepat lagi, 7 detik saja. Dia sudah bisa menjawab. Tapi yang dia pilih adalah 2 tambah 2 tambah 2. Saya khawatir antara tambah dengan kali pada saat itu sama-sama terlihatnya. Ya. Kemudian tadi saya katakan Bapak dan Ibu, Najla dan Inayah ini itu sama-sama nilainya akurasinya 100, tapi kenapa kemudian Najla itu lebih tinggi atau berada di posisi pertama? Itu ngambilnya itu 6 detik saja kalau Najla. Kalau Inayah itu ngambilnya 4 detik. Time taken 4 detik. Ini 6 detik. Kenapa bisa lebih di atas? Oh, sorry. Karena ini kan keseluruhan, eh, bukan per pertanyaan, tapi dihitung secara keseluruhan. Ternyata waktu yang diambil oleh Najla itu lebih sedikit. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi antara Najla dan Inayah pada soal nomor 1 itu ternyata Inayah lebih cepat menjawab. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa soal nomor satu itu 95% akurasinya. Ya, 95% akurasinya. Sementara soal nomor 7 itu akurasinya 71%. Ya, 71%. Kemudian, ini digeser dulu. Kita lihat soal yang sulit itu banyak merah-merahnya Bapak dan Ibu. Ya, soal nomor 30, 51% saja yang benar. Ini kayaknya terendah 51% ya. 51% untuk nomor 30 sampai 22. Saya geser lagi ini. Ini. Iya. Soal nomor 30 itu siswa saya itu kesulitan. 51%. Ya, berarti yang paling sulit pada soal ini adalah soal nomor 30. Sehingga dari sebaran seperti ini, maka kita bisa mengambil sebuah pembelajaran remedial, ya, pembelajaran remedial dengan mengambil topik-topik pada soal nomor 30, soal nomor 29, soal nomor 22 dan seterusnya ya. Kita ambil soal-soal itu tentunya berdasarkan indikator soalnya. Kalau saya tidak salah ingat nomor 30 ini adalah merasionalkan bentuk akar ya. Merasionalkan penyebut bentuk ya. Jadi merasionalkan penyebut bentuk akar ini soal nomor 30 dan 29. Ya, jadi siswa saya itu merasa kesulitan di soal ini. Ya, begitu di keseluruhan Bapak dan Ibu. Kemudian topik ini karena di awal ini saya tidak tetapkan soalnya itu berdasarkan topik, maka akan kosong ya, akan kosong. Kemudian cetak. Nah, cetak ini kita bisa lihat sini. Kalau kita mau mencetaknya, ini akan lebih ringkas Bapak dan Ibu ya. Ini kuisis PTS Matematika, akurasinya 77%, jumlah pertanyaan 30. Ya, ini kalau dicetak bisa langsung ke printer kalau komputer terhubung ke printer. Kalau mau dicetak PDF-nya boleh. Ya.
Jadi ada simpan di Google Drive, PDF, ya, gitu. Ini kita bisa lihat Bapak dan Ibu berdasarkan pertanyaannya ya. Ini berdasarkan pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 30 ya, nomor 1 sampai nomor 30 itu kita bisa lihat akurasinya ya. Ini bisa terlihat lebih lebih bagus ya. Jadi ada 62 siswa yang menjawab benar. Ada 2 yang salah, ada 1 orang yang tidak ngambil. Ini biasanya masalah kendala jaringan, Bapak dan Ibu. Oke, jadi akan terlihat ya dengan sendirinya seperti ini. Kalau berdasarkan pertanyaan, oke, ini saya tutup yang ini. Nah, bagaimana kalau di print berdasarkan ringkasan peserta? Kalau berdasarkan ringkasan peserta, Ibu, nanti akan terlihat seperti ini. Oh, kita tunggu, saya batalkan. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, mahasiswanya ini rankingnya ya, rankingnya. Kemudian waktu rata-rata yang digunakan ini akan terlihat ya secara umum rata-ratanya ini cuma 23 detik. Kalau Inaya itu 26 detik gitu. Itu sebabnya kenapa skornya Najla lebih tinggi. Tapi akurasinya sama ya, akurasinya sama. Nah, korek per total. Jadi jumlah benar per total soal. Ya, ini kita bisa lihat ke bawah ya. Semakin sedikit hitamnya, ini berarti 10/30. Oke, itu berdasarkan peserta. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat semua laporan peserta? Nah, tinggal klik saja, Bapak dan Ibu. Tinggal klik, kita tunggu untuk nampaknya jaringan refresh. Oh, oke. Ini saya batalkan. Nah, ini kalau seluruhnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi rankingnya nama siswa ya. Ini masih banyak ke bawah ini Bapak dan Ibu ya. Karena dia seluruhnya. Ada informasi halaman tidak merespon. Anda dapat menunggu sampai halaman menjadi responsif atau keluar dari halaman. Jadi kalau kita ini kan 63 siswa ya, dan dia akan tampilkan semua itu Bapak dan Ibu ya. Ini kita lihat, oke. Ya, jadi persiswa ditampilkan ya. Jadi ini sudah students. Jadi yang pertama itu siapa ya? Ini Inayah ya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini persiswa ditampilkan. Nah, kalau mau di print, nah 63 ya. Bisa kita print itu berdasarkan ininya. Ya, seperti itu ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, dan semua laporan peserta. Kemudian menu berikutnya adalah unduh. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa ngunduh tuh atau download ya. Kita mengunduh hasil belajar siswa kita. Nah, nanti akan ada seperti ini. Akan diarahkan file itu mau disimpan di mana. Ini file sini misalnya latihan unduhan. BTS save edisi, masukkan edisi 4, save. Nah, ini kalau sudah kita boleh lihat latihannya.
Nah, ini bentuknya file Excel. Sama penjelasannya tadi Bapak dan Ibu. Ya, cuma bentuknya dia akan seperti ini. Uh, ya, bentuk latex Bapak Ibu ya. Kalau dia gunakan bentuk latex, bahasa latex dia gunakan gitu. Biasanya ada ya lebih lebih sulit membacanya yang ini ya, lebih sulit membacanya yang ini daripada yang tadi Bapak dan Ibu ya. Tapi di sini itu sudah ditampilkan enable editing, ini bisa edit, ini bisa diurutkan sesuai dengan namanya ya. Ya, gitu Bapak dan Ibu. Oke, saya tutup ini. Nah, itu fitur keseluruhan ya, fitur keseluruhan yang ditampilkan atau yang ada di menu hasil ya. Akan berbeda kalau misalnya kita ngambil yang lain. Ini kan kalau lihat quiz saja ya. Lihat kartu plus ya. Saya klik hasil misalnya. Misalnya saya ambil yang ini ya. Ya, sama dengan yang tadi ya, Bapak dan Ibu. Kalau di sini ada informasinya, ini di koordinat Cartesius tanggal 30 November, 11 hari yang lalu, diberikan kepada 31 siswa, itu yang selesai hanya 21 siswa. 10 tidak mengambil, ya. Ini bisa dibuka kembali, ya. Ini bisa dibuka kembali. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, untuk evaluasi hasil hasil belajar siswa dari item-item analisis yang disampaikan oleh kuisis ini, kita sudah bisa dengan lebih terarah ya, dengan lebih terarah membuat program pembelajaran remedial kah atau program pembelajaran pengayaan kah ya. Tapi pada saat pembelajaran remedial dan pengayaan biasanya kan berjalan bersamaan ya, berjalan beriringan gitu. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Karena topiknya dievaluasi, maka kita fokusnya ke menu hasil, ya, di menu hasil. Sehingga karena berkaitan dengan evaluasi hasil belajar dari siswa kita. Nah, di beberapa menit saya ingin perkenalkan tentang fitur baru dari Quizzes ya. Saya ingin perkenalkan fitur barunya, itu namanya fitur lesson ya, Bapak dan Ibu. Di fitur lesson itu yang ini ya, fitur pelajaran. Kalau di yang berbahasa Inggris biasanya dia katakan lesson di sini, ya. Kemudian untuk membuat lesson, ya, maka ketikkan judulnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Setelah itu, nah, ini tampilan awal fiturnya, Bapak dan Ibu. Ya, judulnya, kemudian ini gambarnya ini bisa diganti, ya, bisa diganti, Bapak dan Ibu. Biasanya bisa diganti, ya. Ini bisa diganti. Kemudian slide intronya itu judulnya dapat di-customize, apakah italic, underline, diubah warnanya, ya, seperti itu. Kemudian teksnya yang berikutnya, di bawahnya relasi dan fungsi, mau diberikan teks misalnya, ya silahkan saja. Ya, ini tampilan awal dari fitur pembelajaran interaktifnya. Kemudian berikutnya, tipe slide, ya. Jadi tadi itu ada add slide ya, ada add slide, dan tipe slide-nya itu seperti ini. Jadi ada judul dan subjudul, ada judul dan peluru bullet ya. Kemudian judul dan teks. Ada pertanyaan interaktif.
pertanyaan interaktif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan yang disiapkan oleh Quizzes, dan enaknya di Quizzes bahwa untuk simbol-simbol matematika yang sederhana itu difasilitasi dengan baik, dan apa namanya, saya biasanya mengetik equation, equation itu sama sama mudahnya sama mudahnya dengan mengetikkan equation di Word. Kemudian ada media. Media ini ada media dengan teks, ada media dengan bullet, kemudian ada gambar saja, ada klip audio, dan ada YouTube. Dua ini, dua ini, dua ini hanya difasilitasi di akun Super, ya, di akun Super. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ya, setelah selesai membuat pembelajaran interaktif, terbitkan presentasi Anda di tombol sebelah kanan atas layar, ya. Seperti itu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya slide, ya, slide di PowerPoint atau di Google Slide, itu bisa diekspor atau diimpor, bisa diimpor. Ya, bisa diimpor ke Quizzes. Tapi syaratnya harus ubah dulu menjadi PDF, ya. Jadi harus jadi PDF dia. Kemudian, ya, ini tips-tips saja konversi slide menjadi image menggunakan screenshot atau ini. Kemudian konversi quiz menjadi pelajaran. Kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan quizzes, tentunya akan familiar dengan bagaimana mengkonversi quiz itu menjadi pelajaran, ya. Nanti setelah membuat soal itu akan ada add slide, ya. Kalau sudah klik add slide, maka akan ada konversi dari soal biasa menjadi pelajaran, ya. Seperti itu. Nanti sebentar saya contohkan, ya. Itu untuk fitur pelajaran. Oke, jadi seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi eh, ini saya berikan materi dulu, ya. Soal dulu, kemudian ada materi tertentu. Oke. Saya kemudian masuk ke quizisnya untuk memperlihatkan bagaimana membuatnya, ya, Bapak dan Ibu. Eh, Ya, jadi misalnya di koleksi saya itu ada, perpustakaan saja, ya. Nah, perpustakaan itu kan ada soal seperti ini, ya, atau ini ulangan harian seperti ini. Kalau misalnya ini saya mau konversi atau ubah menjadi pelajaran, maka ini gampang, eh, yang tidak berkaitan dengan pembelajaran yang ini, ya, yang ini saja. Saya klik, ya. Saya mau ubah ini menjadi, ini kan kuis, ya, Bapak dan Ibu. Ini isinya hanya soal-soal. Isinya hanya soal-soal saja. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi pelajaran, maka edit saja Bapak dan Ibu. Edit, kita tunggu jaringan Bapak dan Ibu. Nah, oke, ini kan seperti soal editor kuisnya, ya. Di editor kuisnya, pada saat Bapak dan Ibu mengklik ini, maka dengan otomatis quizzes akan mengarahkan seperti ini. Kami akan mengekspor kuis ini menjadi pelajaran yang baru. Maka Anda dapat menambahkan slide. Jadi, saya buat, klik buat. Ya, nah ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Jadi isinya ini kan soal-soal, ya. Soal-soal. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyelinginya misalnya. Misal saja, ya.
ini kan slide pengantar atau intro. Bapak Ibu mau menambahkan sebelum mengerjakan soal ini, Bapak dan Ibu mau menambahkan materi. Ya, mau menambahkan materi. Maka add slide, klik add slide. Nah, apa yang mau ditambahkan? Ya, apakah kita mau menambahkan judul dan bullet atau mau menambahkan judul dan teks? Ya, saya klik judul dan teks. Klik. Nah, ini boleh digeser ke atas. Di 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 drag atau diseret ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh berkreasi. Misalnya ini soal pertama apa sih? Para penghuni hutan pun sudah mulai lelah dan bosan dengan acara yang tak kunjung dimulai. Bangau tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Ia merasa malu dan bersalah telah menyombongkan diri di depan Beo. Ia kemudian turun dari panggung dan langsung mencari dari Beo untuk minta maaf. Makna tersurat. Berarti di slide sebelumnya kita dapat memberikan tentang uh, apa itu makna tersurat. Nah, kita berikan penjelasan. Makna tersurat adalah bla bla bla. Nah, ini bisa kita buat penekanan, misalnya kita mau buat makna tersurat ini dengan warna tertentu. Nah, ini ya, seperti itu. Atau makna tersurat ini di judul ini kita mau klik, kemudian mau warna apa ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita berikan dulu penjelasan, setelah itu uh, pertanyaan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan slide yang lain itu boleh saja Bapak dan Ibu nih. Tinggal tambahkan saja ya, gitu. Oke. Itu kalau ini adalah cara yang digunakan untuk mengkonversi kuis yang sudah ada. Tapi kalau kita membuat yang baru, maka prosedurnya seperti ini. Ya, kita buat, kemudian pelajaran, misalnya ini latihan, ya saya buat latihan satu saja Bapak dan Ibu ya. Ini matematika, selanjutnya. Ya, latihan satu, katakanlah bilangan berpangkat ya. Atau relasi dan fungsi boleh. Relasi dan fungsi. Ini boleh dituliskan namanya ke ini. Silakan. Ini boleh diganti. Ini boleh diganti. Atau boleh upload image ya. Boleh upload image. Saya pilih yang ini saja ya. Oke. Kemudian tambah slide. Tambah slide. Begitu, tambah slide. Kalau mau tambah audio, tambah audio Bapak dan Ibu ini, tapi biasanya ini hanya untuk akun yang super ya Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung merekam di sini ya. Ya, rekaman dimulai. Cek, ini rekaman sampai 1 menit saja. Ya, berkaitan dengan, oke, sudah stop. Nah, ini bisa mainkan. Ya, ini kalau kita menggunakan audio, gitu. Atau bisa upload MP3, gitu. Kalau kita mau memasukkan video, itu harus dia bentuknya, ya, cari dulu di YouTube. Ya, harus cari dulu di YouTube linknya. Ya,
Saya cari misalnya ini. Masuk ke sini. Ini relasi dan fungsi. Ini saja. Klik. Stop. Saya mau ambil lewat diklat. Oke. Oke. Nah, linknya ini yang kita ambil ya. Di sini bagikan salin ya, salin link. Close. Kemudian kita masuk ke quizzes tadi. Nah, sini pastekan, tempel. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di sini kita bisa mengambil berdasarkan yang mana ya. Gini, misalnya sampai sini saja. Baru setelah itu, nah ini sampai sini saja dia akan masuk, gitu. Dia tidak akan lewat. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau ada feed itu bisa berdasarkan topik bahasannya. Kemudian kita buat pertanyaannya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini akan tampil nanti di siswa kita itu mulai dari menit 0 sampai menit 1:27 detik. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk video dan audio. Sudah seperti itu. Mungkin saya stop sharing dulu. Saya kembalikan ke host. Silahkan Bu Rosmiati. Ya, terima kasih Pak Rahman atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Jadi sangat menarik apa yang sudah dipaparkan tentang evaluasi hasil belajar dengan kuisis. Lebih membuka wawasan kita sebagai guru, terutama tentang penilaian. Nah, dari paparan Pak Rahman tadi mungkin ada yang kurang jelas. Kami persilakan agar Bapak Ibu hebat bisa mengajukan pertanyaan lewat room chat atau silakan mengklik ikon raise hand di layar HP Bapak Ibu. Ya, Pak Rahman. Pak Rahman. Iya, Bu. Ada tadi ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya lihat, ya. Sudah ada pertanyaan di chat room, Pak, dari Bapak Punguwanto Sipangkar SPD. Apakah kita bisa sekaligus mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas soal? Bagaimana menurut Bapak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Punguwanto Sipangkar SPD. Ya, sepanjang pengetahuan saya, ya, Bapak dan Ibu, selama saya menggunakan kuisis ini, kurang lebih sudah hampir setahunan saya gunakan, saya belum pernah menggunakan saya belum pernah menggunakan tingkat reliabilitas dan validitas soal, gitu. Saya belum masuk ke tahapan itu, gitu Pak Pungwanto. Bisa saja sih sebenarnya itu kita, tapi harus apa namanya? Kalau kita menggunakan korelasi ya, menggunakan rumus korelasi untuk menentukan reliabilitas dan validitasnya. Ada uji T-nya lagi kan? Pakai uji statistik itu. Kalau kita mau menggunakan reliabilitas dan validitasnya, gitu Pak Pungwanto. Datanya itu kita bisa lanjutkan. Jadi data mentah yang disiapkan oleh quizzes dari unduhan Excel-nya itu kita bisa membuat uji reliabilitas dan validitas soal. Saya kira itu jawaban saya, Bu Rosmiati. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Punguwanto ini bisa menyimak. Jadi itu tadi jawaban dari Bapak pemateri. Kemudian yang kedua ada lagi dari chatroom ini Pak, dari Ibu Marlina.
izin bertanya Bu, caranya untuk menjadi akun super berapa Pak harganya? Jadi harga untuk menjadi akun super harganya berapa Pak? Silakan Pak Oh ya, Rahman. waktu bulan 9 kemarin itu saya menghubungi representasi dari Kuisis di Indonesia, dalam hal ini Pak Umar, itu akun Kuisis untuk dijadikan plan super itu 360.000 saat itu ya. Saya belum konfirmasi lagi ke beliau apakah bertambah atau berkurang gitu. Jadi 360.000. Saya berpikir itu setahun ya. Saya berpikir kalau saya menggunakannya itu dan sangat membantu untuk kegiatan pembelajaran saya itu kan 1.000 per hari ya. Saya hitung-hitung tunjangan sertifikasi bisa menghandle. Makanya saya ambil gitu, Ibu Rosmiati. Jadi harganya itu 360.000 saat itu. Iya, Saya iya, belum terima konfirmasi lagi kasih. di. Iya Pak. Jadi ini 360.000 tidak bisa ditawar ini Pak. Saya juga pengguna, Bu. Saya juga pengguna. Jadi bukan jadi saya pengguna sama dengan Bapak dan Ibu. Kebetulan saja saat itu saya berinisiatif untuk menggunakan yang lebih lagi supaya saya bisa memaksimalkan kuisis di pembelajaran saya. Karena kemarin itu di bulan November itu terasa betul membantu teman-teman di kepanitiaan lomba ranking 1. Rencananya itu kan kuisis itu yang free saya satu kali memberikan kuis atau memberikan ulangan kepada anak-anak kita itu maksimalnya kan 100 siswa atau 100 akun yang masuk per satu kali tayang itu. Tapi kalau menggunakan akun super itu bisa 500 siswa gitu. Sehingga iya 500 siswa. Jadi setiap kali kita memberikan ulangan kuis kepada anak-anak kita, itu yang bisa mengakses itu kalau menggunakan akun super itu bisa 500 orang. Ya, 500 orang gitu. Sehingga saya kira ini akan lebih lebih mudah atau lebih gampang digunakan di sekolah dalam kegiatan-kegiatan event seperti ranking 1 itu. Gitu, Ibu. Iya, Mengenai caranya iya. Caranya itu bagaimana ini Pak? tinggal caranya bagaimana? Tinggal menghubungi beliaunya. Saya cari dulu ini. Saya cari dulu. Ya, di Indonesia itu ada komunitas kuisis. Ada komunitas kuisis dan saya cari dulu. Ini. Ya, saya izin share screen Bu Iya, silakan Rosmiati. Pak. Iya, silakan Pak. Iya, saya share screen. Ya, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masuk di Facebook, ya, masuk di Facebook itu ada komunitas kuisis Indonesia, ya. Jadi di Facebook tinggal cari komunitas kuisis Indonesia, gitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masuk di sini, komunitas kuisis Indonesia, dan di sini saya ngambilnya akun super itu di Pak Umar namanya. Mudah-mudahan ada di sini kontaknya. Ini orangnya. Ya, ini representasi Indonesia Country Representative di kuisis ini Pak Umar Abdul Aziz. Jadi di sini juga saya menghubungi beliau untuk mendapatkan akun super gitu, Bapak dan Ibu. Dan biasanya ini beliau memprosesnya itu di hari Senin, seperti itu biasanya. Iya. Oke, seperti itu Iya, ya. Bapak dan Ibu. Ya, oke, mungkin Ibu Marlina sudah bisa menyimak apa yang sudah diinfokan tadi oleh Pak Rahman. Jadi harga akun super itu saya ulangi lagi 360.000 setahun per tahun, dan untuk menghubungi caranya itu silakan masuk ke FB dan
mengklik komunitas Kuisis Indonesia atas nama Pak Umar. Prosesnya itu tiap hari Senin. Ya, sudah benar mungkin ya Pak Rahman? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, jadi itu tadi pertanyaan melalui room chat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu hebat yang ingin bertanya atau masih kurang jelas tentang aplikasi Kuisis ini, bisa silahkan selain room chat bisa mengklik icon raise hand di layar kanan HP Bapak Ibu. Silahkan, masih ada waktu sekitar 30 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, halo. Ya, dari siapa ini, Bu? Halo? Halo? Silakan raise hand, Bu. Raise hand. Oh ya, bukan Bapak ini, bukan Ibu tapi Bapak, dari Bapak Yandri Leo. Silakan Pak Yandri. Pak Yandri. Ya, Pak Yandri. Silakan Pak. Udah jadi resident kayaknya. Ya, Pak Yandri. Silakan Pak, silakan. Mic-nya lagi off itu. Belum ada yang raise hand. Ya. Pak Yandri Leo. Sudah ada yang raise hand ya? Tadi Pak Yandri Leo kayaknya raise hand itu. Kayaknya nggak jadi, Bu. Oh, enggak jadi. Iya. Dia tekan lagi. Oh, jangan. Iya. Ya, oke. Mungkin ada yang Atau lain. siapa tahu dari panelis Iya. ada yang mau Iya. bertanya, boleh. Silakan. Materinya katanya tolong di-share Pak ya. Materi. Di grup lontar Oke. katanya. Di grup Ya, lain, Bu. materi tolong di-share Rekaman katanya. ulang. Oh, rekaman. Ya. Nanti saya kirimkan siapa ini? Ada panduan ya. Bapak dan Ibu, ada panduan penggunaan Kuisis gitu. Nanti saya kirim ke Pak Salid ya. Iya, boleh ke Di Pak Salid, grup Pak. Lontara katanya Pak. Di grup Lontara ya. Boleh. Oke. Saya kirim panduan ya. Kalau yang tadi itu kan PPT, bukan yang PPT ya. Yang panduan. PPT juga boleh, Pak. Boleh yang tadi ya. Ya. Oke. Ya, boleh supaya lebih jelas. Ya, Bapak Ibu panelis, mungkin sambil kita tunggu materi dari Pak Rahman, mungkin dari panelis bisa, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya mau bertanya nih Pak. Silakan Bu. Iya, apa ini bisa digunakan untuk semua mapel ya? Karena saya lihat ini lebih cocok ke matematika. Apa saya salah ini Pak? Bagaimana? Oh gitu, baik. Kebetulan karena saya matematika, maka sepertinya yang diperlihatkan matematika ya. Oh iya. Iya, silakan Ibu dulu. Iya, karena begini, saya kan ngajar mapel bahasa Inggris. Ini kan pakai, kalau soalnya itu kan pakai ini teks bacaan yang panjang. Apa bisa kita gunakan Kuisis ini, Pak? Oke, saya contohkan langsung Bu ya, supaya lebih ini. Ups, share screen.
Bapak dan Ibu, kuisis itu dirancang untuk memudahkan kita. Ini kuis atau pelajaran Ibu yang kita buat? Kuis saja dulu ya. Kuisnya Pak, kuisnya ya, kuisnya. Ya, oke, kita buat kuis. Misalnya nama kuisnya apa Bu ya? Bahasa Inggris. Ya, penilaian akhir semester bahasa Inggris saja, misalnya. Penilaian akhir semester Mapel bahasa Inggris. Ya. Oke, ini ada mapelnya Bu. Jadi di sini sudah jelas pilihan subjek yang relevan. Itu ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, Ya. biologi dan seterusnya. Jadi misalnya bahasa Inggris selanjutnya. Langsung muncul ya Pak? Iya, ini tinggal buat saja Ibu. Oke, pilihan Oh, ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, kemudian ini polling, kemudian open ended ya, terbuka berakhir. Open ended Ya. ya. Dua ini biasanya tidak dinilai. Kenapa tidak dinilai? Karena tidak bisa otomatis nih yang dua. Ya, ini nanti penilaiannya manual oleh Bapak dan Ibu. Yang bisa Ya. otomatis dinilai oleh sistem ini 3. Jadi misalnya pilihan ganda. Di sini ada teksnya ya, biasa Bu ya. Ya. Di situ ada teks. Bagaimana itu kalau teks? Teks bahasa Inggris. Ini contoh ya. Saya mau mengcopy teks bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, sementara berputar-putar nih. Ini ya, misalnya ini ya Bapak dan Ibu, bahasa Inggris ini ya. Oke, sampai sini. Saya copy. Kemudian saya pindah. Oops. Oke, sharing. Oke, mana dia sisnya? Nah, tinggal copy ke sini Bapak Ibu. Nah, ini. Sudah masuk begini? Ya, jadi yang tadi yang ada ball, yang ada miringnya itu juga masuk kah? Gitu. Kalau misalnya Ibu ingin memberikan gambar, tinggal klik sini gambar. Ya, tambahkan gambar. Gambar yang sesuai tentunya ya, Bapak Ibu. Nah, di mana ada gambar saya ya? Picture, misalnya inilah. Open. Selesai. Nah, ini begini tampilannya kalau di perangkatnya siswa. Nah, ini tinggal memberikan pilihannya. Opsi pertama itu misalnya ini saya ngarang saja ya, Bapak Ibu. 1, 2, kemudian 3, 4. Kemudian setelah itu pilih yang mana jawabannya. Misalnya ini, klik ya. Seperti itu. Kalau kita mau tambahkan pilihan jawaban ya silakan tambahkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang tadi kan ada tandai topik ya. Nah, ini bisa dibuatkan topiknya karena kebetulan saya menggunakan akun Super. Ya. Ini sudah waktunya. Boleh berapa detik? Ya, boleh diatur waktunya Bapak dan Ibu. Ya, ini sampai 15 menit. Ya, ini misalnya saya atur ke 60 detik saja, kemudian simpan. Kemudian simpan. Nah, bentuknya tuh seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya, gitu. Jadi
eh, kalau saya melihat ya seluruh mata pelajaran bisa digunakan, Ibu ya, Ya, gitu. ya. Oke, Pak. Terima kasih. Untuk melengkapinya itu biasanya profil di sebelah kanan ini kita ubah ya. Kita tambahkan gambar, kemudian ini waktu default yang bisa digunakan. Jadi setiap misalnya ini sudah banyak, bisa. Kalau misalnya ibu ingin menambahkan soal dan pusing, ini mau create soal bagaimana, itu ada fitur teleport, Bu. Fitur Ya. teleport. Fitur ini Teleport. digunakan, ya, fitur ini digunakan untuk mencari soal-soal nih. Ini banyak nih, Bu. Ya. Ibu mau menggunakan soal apa ya? Tinggal pilih topiknya nih. Ibu kelas berapa? Ngajar kelas 10, 11, 12, Pak. Ini kelas 11. Pas yang Ya. ini. Tinggal pilih saja ini, Bu. Tambah. Lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri itu akan bertambah, Ibu. Ya, one Thursday morning Nuri. Ini kan tinggal tambahkan ini. Tambahkan. Nah, bertambah lagi. Tambah lagi. Sesuai topiknya, Bapak Ibu ya. Ya, itu. Ya, tinggal tambahkan Bapak dan Ibu. Sesuaikan dengan topik yang Bapak dan Ibu sedang bahas atau yang Bapak dan Ibu ingin berikan ke siswa. Oke, kalau sudah tinggal klik di bagian sini. Ini kita sudah ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 soal. Nah, kita bisa edit di sini. Jadi nih tinggal tambahkan misalnya. Ini tambahkan. Nih, mohon maaf saya tidak banyak gambar di sini di aset ya. Coba saya pilih aset. Aset. Ini banyak gambar lah. Anggaplah ini gambarnya. Ya, gambarnya. Kemudian pilih bahasa Inggris ya. Kemudian kelasnya. Kelas berapa tadi? Kelas 11 ya. Ya, kelas Untuk kelas 11. 11. Nah, Ibu bisa mengatur apakah itu privat, ya, pribadi, atau publik. Kalau publik itu berarti soal yang Ibu buat itu bisa diakses oleh siapa saja pengguna Quizzes. Sama seperti Ya. soal-soal yang tampil tadi, Bu, waktu teleport. Kalau pribadi itu tidak akan tertelusur. Gitu, tidak akan tertelusur. Hanya Ya. Ibu saja yang bisa melihatnya. Kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, silahkan soal kita di sebelah kanan soal kita itu akan tampil ini skor kualitas kuis itu sudah 10/10 gitu. Di sini ada informasi dasar 30 detik. Ini juga bisa dirubah. Tinggal klik, kita mau ubah ke berapa detik. Ya, misalnya 60 detik. Ya, ini sudah tersimpan. Update-nya 6 pertanyaan itu 60 detik. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu, ini otomatis ya. Jadi 60 detik. 60 detik. Setelah dirubah menjadi 60 detik semua, itu bisa per item juga dirubah secara manual. Jadi misalnya, karena kelihatan soal nomor 1 ini panjang teksnya untuk membacanya, mungkin anak-anak akan kesulitan, maka kita bisa tambahkan sampai berapa menit, bisa 3 menit. Gitu. Setelah tambahkan 3 menit, maka yang lain itu tidak ikut 3 menit. Dia tetap saja ke aturan default-nya di sini. Gitu, Bu. Ya. Saya kira itu contoh membuat soalnya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Jadi bertambah lagi pengetahuan. Ya, jadi itulah pentingnya sharing-sharing seperti ini, Pak. Jadi apa yang kita tidak tahu, ya ilmu bertambah kembali. Oke, jadi ini ada lagi permintaan tadi Pak dari Pak Halomuan Lubis, katanya mohon di-share ya tentang materi yang barusan disampaikan. Katanya panelis Pak Salid, ya Pak Salid katanya ini link materi dan lain-lain akan masuk di email nanti bersamaan dengan Bapak Ibu. Jadi mohon sabar Bapak Ibu, link materi akan di-share nanti bersamaan dengan sertifikat. Ya,
Jadi mungkin masih ada yang ingin bertanya karena materi ini sangat menarik sekali, apalagi kita sebagai guru di era pandemik seperti ini kita butuh inovasi sehingga kita bisa semangat dalam mengajar walaupun kita ya harus BDR, belajar dari rumah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu panelis ada pertanyaan? Atau kita praktek, Ibu? Ya, Atau kita praktek? Iya. Jadi saya ingin kita praktekkan bagaimana apa namanya ya, nanti semua mengakses quizisnya ya. Jadi saya buatkan soalnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana mudahnya membuat soal menggunakan soal-soal yang sudah terpublik. Jadi saya kembali dulu. ya, boleh Nah, Pak. saya mau saya mau buat soal atau kuis, dan kuisnya itu ini pengetahuan umum saja ya. Pengetahuan umum. Nah, kemudian kita ini ada senang-senang nih. Ya, senang-senang nih. Selanjutnya. Nah, saya mau teleport ya. Nah, ada pengetahuan umum, Bapak dan Ibu, ada 15 pertanyaan untuk kelas 12, yang terlalu banyak pertanyaan ya. Yang 10 nomor saja ya, Bapak dan Ibu, 10 nomor. Ini dimasukkan semua. Coach 2 kali. Nanti bisa dihapus ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian karena lebih tadi saya mau ambil 11 ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini kita sudah bikin soal nih. Sudah ada 10 pertanyaan ya. Sudah ada 10 pertanyaan. Nah, ini saya ganti dulu supaya dia ya mudahlah. Anggap ini saja ya. Open ini pakai bahasa Indonesia boleh ya? Pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini kelas apa ya? Professional Development, kemudian simpan ya. Simpan. Nah, sekarang kalau Bapak dan Ibu sudah punya soal begini, maka kita ke luar. Ya, keluar. Nah, ini sudah ada 10 soal, edit selesai ya. Nah, ini sudah. Oke, kita kembali. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memberikan soal yang 10 ini secara langsung, maka ada 2 pilihan. Pilihannya klasik dan instruktur. Ya, klasik dan instruktur. Kalau klasik, maka kecepatannya diatur oleh siswa sendiri. Tapi kalau instruktur cepat, maka kecepatannya dikendalikan oleh guru. Gitu. Kalau yang berikan pekerjaan rumah ini biasanya diberikan ya ke Google Classroom atau diberikan secara personal. Gitu. Nah, misalnya saya ingin ini ya, instruktur cepat. Kalau yang klasik itu kan sama dengan biasa kita ulangan seperti biasa, tapi dikendalikan oleh diri kita sendiri. Instruktur cepat,
Oke, di instruktur cepat ini ada name factory, Bapak dan Ibu. Kalau ini saya aktifkan, maka nama Bapak dan Ibu akan diberikan sesuai dengan eh, nama default yang ada di Quizzes. Tapi ini saya tidak ingin aktifkan, gitu. Kemudian waktu melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan, tunjukkan papan peringkat, pilih pilihan jawaban diacak, kemudian musik ini bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Saya off-kan, oh bisa di-on-kan. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan masuk di Quizzes dengan saya berbagi link ya. Salin. Saya akan kirim ke chat Bapak dan Ibu kepada anyone. Mana anyone-nya? All attendee, host, presenter, all attendee. All attendee. Kemudian paste. Ya, silakan klik link itu Bapak dan Ibu, kemudian all panelis. Silakan Bapak Ibu panelis, silakan bergabung. Oke. Nah, ini terlihat Bu Ilmawati dan Selayar Mat. Nah, ini sudah bergabung. Bu Gusna, Bu Kasma, ini sudah bergabung. Jadi kita tunggu beberapa menit Bapak dan Ibu untuk melihat kita di room ada berapa orang? Partisipan ada 72, ada 72 orang ya. 72 semua. Ya. Ya, ini yang bergabung baru 9. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya praktekkan untuk instruktur cepat ya, instruktur cepat. Artinya dikendalikan oleh kita sebagai guru gitu. Ya, 12. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu bergabung. Silahkan bergabung sampai pukul sekian atau saya tunggu sampai pukul sekian karena keterlambatan siswa dalam mengakses ini itu menyebabkan dia tidak dapat menjawab keseluruhan. Nah, ya, kita contohkan ya. Ini sudah ada 20. Anggap bahwa kita 20 orang ini akan mengikuti ya. Maka pada saat saya klik mulai, maka di perangkat Bapak dan Ibu itu akan muncul seperti ini. Nah, gambar di atas merupakan bendera. Nah, Bapak dan Ibu ini waktunya ada ya. Nah, ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas. Misalnya saya nonaktifkan timer, klik. Nah. Ya, saya matikan audionya supaya jelas. Ya, Bapak dan Ibu ini akan terlihat siapa-siapa yang sudah menjawab ya. Jadi yang terang ini itu akan ketahuan bahwa siswa atau peserta sudah menjawab. Yang masih abu-abu seperti ini itu berarti sementara membaca soal. Ya, sementara membaca soal atau belum menjawab gitu. Jadi terlihat bahwa siswa-siswa atau peserta kita yang sudah menjawab seperti ini. Gitu. Itu bisa dilihat juga di sini. Yang menjawab Inggris ada 1 orang, yang menjawab
Prancis ada 4 orang, yang menjawab Italia ada 10 orang, gitu. Jadi persebarannya kita bisa langsung lihat seperti ini. Oke. Dan ada 20 orang yang menjawab dari 22. Ya. Oke. Kita lanjut. Beberapa peserta belum menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jadi akan kentara bahwa ada beberapa siswa kita yang belum menjawab. Oke, klik ya. Lanjut. Soal berikutnya yang kedua. Nah, ini akan kelihatan siapa ini. Ya. Nah, sepanjang saya belum mengklik lanjut, ya, maka tidak akan lanjut. Ya, sekarang ada 23 orang. Saya klik slide berikutnya. Siap? 1. Jawa Barat beribu kota di. Ini. Ya, kalau mau diselingi dengan musik, silakan saja ini diaktifkan, ya, gitu. Ini saya aktifkan timernya, biar berlomba tuh. 6 menit, 6, 4, 3, 2, 1. Ya, time is up. Gitu. Jadi ini leadernya, ya, pemimpin sementara selayar mat, ya, gini 21. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau kita menggunakan instruktur cepat, maka kecepatan dari setiap peserta itu terkendali. Oke. Masih ada yang belum menjawab? 1, 2, 3 orang. 3 orang yang belum menjawab. Bu Ismawati, Bu Maisara sudah, oke. Nah, kemudian satu hal yang perlu Bapak dan Ibu, biasanya aktif dan tidaknya juga ini dipengaruhi oleh jaringan. Ya, biasanya siswa saya itu menjawab, tapi belum tampil di layar saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap. 1, go. Panorama di atas identik dengan daerah wisata pada. Oke. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4. 4 orang. Belum. Detik-detik terakhir. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap? Selayar mat ini memimpin. Pertanyaan berikutnya. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun. Yang tampil di layar Bapak dan Ibu ini adalah tampilan monitor guru. Beda dengan tampilan dari Bapak dan Ibu sebagai peserta atau sebagai siswa. Oke, 21 dari 26. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Ini, oke, lanjut. Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan di, wah, gimana yo? Oke, time is up. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7. Majapahit.
Ya. Jadi kalau kita mau lihat perkembangannya, statistiknya, wah, semua menjawab Majapahit. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8. Ada matematikanya nih. Jika 4X sama dengan 8, maka nilai X-nya berapa? 4 kali berapa dapat 8? Coba. Siapa? Oh, ada yang jawab -2 dan 4. Ya. Jadi terlihat oleh kita ya, oleh kita sebagai guru bahwa ada siswa kita yang menjawab 4. Ya, gitu. Sekarang soal berikutnya, ke-9. Gambar di atas merupakan band yang berasal dari... Oke, siap soal terakhir. Ah, oke. Sekarang soal ke-10. Soal terakhir. Tokoh kartun di atas adalah... Wah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up. Ya, Bapak Ibu, ini akan terlihat oleh kita hasil akhir, ya, hasil akhirnya seperti apa. Ini pertanyaan terakhir. Apakah Anda ingin mengakhiri kuis? Yes. Ya, sambil menunggu. Nah, ini akan terlihat seperti ini hasil akhirnya Bapak dan Ibu ya. Nah, siapa yang peringkat 1? Klermat. Peringkat 2, Pungwanto. Peringkat 3 siapa tadi? Ya. Peringkat 3, Pak Saleh Lebeharia. Ya, Pak Saleh Lebeharia. Jadi ini kita bisa lihat di akhir itu akan ada rata-rata kelas 62%. Pertanyaan yang paling sulit Piala Dunia 2020 ya dijawab dengan salah oleh 15 dari 29 pemain. Kemudian pertanyaan paling panjang ini Piala Dunia ambil 10 detik untuk menjawab rata-rata paling panjang. Artinya paling lama nih dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian fakta menarik, ada 2 pertanyaan yang mempunyai ketepatan kurang dari 40% waktunya menginvestigasi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sama seperti di awal tadi, ini akan kelihatan seperti itu. Oke, itu kalau kita menggunakan instruktur cepat. Gitu. Jadi kecepatan dari seluruh peserta itu dikendalikan oleh kita sebagai peserta. Ya, demikian praktek sederhana yang bisa mungkin menjadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk menggunakan kuisis dalam pembelajaran jarak jauh ini. Saya kembalikan ke Bu Rosmiati Hadi. Ya, terima kasih Pak atas prakteknya. Ya, luar biasa ini Pak. Ilmu bertambah lagi setelah kita lihat praktek ini.
Sebenarnya kita masih mau berdiskusi panjang Pak ini, tapi apa daya kita dibatasi oleh waktu. Iya, Waktu Bu. sudah menunjukkan pukul 22.02 dan terima kasih Pak karena sudah mau berbagi di sini. Jangan bosan-bosan ketika kami undang nanti kembali. Ya, terima kasih Pak Abdul Siap, Rahman siap. sebagai pemateri. Terima kasih juga kepada para panelis, kepada partisipan yang sudah setia hingga saat ini memantau materi di Vicon Tanah Doang e-learning ini. Kami tutup karena kita dibatasi oleh waktu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting, see you in the next performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.